Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman sekalian. Kita akan bahas bagaimana cara membuat strum tikus. Dalam semalam bisa mendapatkan ratusan tikus, tapi juga aman bagi manusia. Kenapa strum tikus ini aman bagi manusia? Ada beberapa alasan. Nanti kita bahas. Sebelumnya kita perlihatkan persiapan alat-alatnya. Satu adalah aki, yang kedua adalah inverter atau alat yang mengubah arus DC menjadi arus AC. Tujuannya agar lebih kuat strumnya, jadi bisa mengangkat atau menyebut tikus ya. Lampu bola untuk sekring, kemudian ada juga lampu LED atau bisa menggunakan lampu yang lain untuk kontrol agar orang tahu bahwasanya di kawasan sawah ini ada strum tikus, jadi mereka tidak masuk ke dalam sawah. Itu sebagai pengamannya juga. Yang kedua, yang lain juga dibutuhkan pasti adalah kabel kawat ya, kawat terowongan tergantung luasnya. Biasanya untuk 1 hektar itu membutuhkan 2 kilo bisa lebih. Kemudian ada kayu jaga dari bambu, itu bisa kita gunakan untuk penjepit daripada kawat tersebut. Ada kayu yang lebih besar sebagai tiang utama di pojok-pojok sawah. Kemudian ada juga stick dari cotton bud, itu nanti kita masukkan dalam kawatnya agar tidak konsleting. Dan yang terakhir adalah alat untuk mengecek konsleting yang terjadi, atau alat untuk membersihkan hasil daripada buruan tikus kita, atau membersihkan tanah yang bikin konslet. Nah, itu biasanya dari aktivitas di Yukangkang, di rumah Yukangkang itu bisa bikin rumah, itu nanti bisa mengenai kawat dan mengerjakan konslet. Oke, sekarang kita akan bahas satu-satu bagaimana cara merakitnya. Yang pertama, persiapan alat-alatnya. Satu adalah aki, ini aki kecil, aki biasa. Saya paralet dari 2 aki. Bisa juga menggunakan aki mobil agar lebih awet, tinggal luas sawah ya, luas daripada sawah yang dimiliki. Yang kedua adalah inverter. Di gambar tadi saya kasih contoh inverter yang beli dari perusahaan. Ini adalah inverter saya rakitan sendiri, dan ini lebih aman. Kenapa? Kalau kita beli inverter di perusahaan, maka inverter tersebut tidak ada otomatisnya, dan kalau rusak pun susah diperbaiki. Adapun jika kita bikin sendiri, itu lebih aman. Kita bisa tambahkan switch otomatis jika nanti beban berlebihan, banyak mengenai dapat tikus ataupun jangan sampai kena manusia. Kalau sampai kena manusia, maka bisa otomatis mati inverternya ya, jeglek lah. Ini semacam PCB ya, kalau berbeban maka otomatis jeglek. Inverter ini ada on off nya. Kalau dibikin nyala terus sampai pagi, sampai habis akinya, maka kita langsung gunakan on off, menu power utama on off, maka otomatis walaupun konslet itu tetap nyala sampai akinya habis. Jadi dapat ratusan tikus. Tujuannya mendapatkan waktu banyak tikus seperti itu. Kalaupun kita tidak gunakan untuk seperti itu, untuk safety, keamanan, maka on off ini kita arahkan tombol ke bawah, kita matikan, kemudian kita nyalakan tombol switch otomatisnya yang ini. Kemudian setelah nyala ini, maka jika terjadi beban berlebihan atau konsleting, terlalu banyak mendapatkan tikus atau bahkan sampai kena manusia, maka otomatis akan jeglek. PCB-nya atau switch otomatisnya itu jeglek sendiri. Nah, ini mudahnya dari inverter bikin sendiri. Jadi teman-teman kalau ingin seperti ini, maka silahkan bikin di para tukang servis elektronik, itu biasanya bisa, dan minta dibikinkan yang ada otomatisnya, itu nanti bisa ya.
Bahkan inverter saya ini bisa untuk 2 setel ya, bisa untuk voltase lebih tinggi atau hanya 220. Jadi itu bisa juga diatur minta di tukang reparasi elektronik. Selanjutnya ini adalah arus yang keluar dari inverter tadi. Bentuknya biasanya di belakang inverter ada jack ya, arus yang keluarnya seperti ini. Yang satu adalah biasanya arus positif dan negatif. Nah, sedang yang positif ini adalah mengarah ke kawat, sedang yang negatif salah satunya itu menancap di tanah atau di ground. Selanjutnya adalah sekring, terdiri dari bohlam 15 watt. Kemudian kita pisah ya menggunakan saklar on off, jadi tutup positif negatifnya. On off filmnya. Lalu di bawah ada kabel yang satunya mengarah ke arus listrik, sedang yang satunya lagi mengarah ke kawat. Dan kawat ini otomatis sudah terpasang ke seluruh ruas sawah. Sekring ini sebagai penanda jika terjadi korsleting maka lampu akan menyala, lampu bohlam akan menyala. Semakin besar korsletingnya maka lampu akan menyala semakin terang. Jadi sebagai indikator bahwasanya ada tikus yang sudah tersentuh ataupun mungkin tanah dari gundukan rumah di kantong tadi yang mengenai kawat sehingga menjadikan sekring. Nah, biasanya saya ini cukup menggunakan kali ini saya menggunakan sekring hanya satu lampu bohlam. Biasanya saya menggunakan lebih dari 2 ya sampai 3 lampu bohlam. Jadi saya bagi karena sawahnya luas, ke kanan maupun ke kiri ada sendiri dan tengah ada sendiri ya. Prinsipnya seperti tadi, banyak arus yang dari aki dan inverter, arus positifnya kita sambung ke sekring, sedangkan kabel satunya dari sekring tadi baru menuju ke kawat. Begitupun kalau kita membagi menjadi 3, maka yang arah kanan pun kita sebelum ke kawatnya kita bagi 3 otomatis. Sebelum kawat sebelah kanan harus melalui sekring, yang tengah pun kalau ada tambah juga harus melalui sekring, yang kiri juga harus melalui sekring, sehingga nanti kalau sawahnya luas itu kita tahu yang dapat tikus sebelah mana, kanan saja atau kiri saja, tidak usah keliling. Kalau kita mungkin malam-malam mau kontrol apakah sudah terlalu banyak yang kita dapatkan tikusnya, kita tahu. Jadi kalau nyala terang di sebelah kanan maka yang dapat hanya sebelah kanan, kalau yang kiri berarti yang sebelah kiri. Kalau semuanya berarti otomatis kita harus keliling. Kalau di tengah-tengah maka sekring ini juga enak, kita bisa matikan sehingga arus ke kawat yang di tengah sawah ini tidak ada lirik, jadi tidak korsleting. Kan malam-malam kita nggak mungkin masuk ke nyari korsleting tikusnya di dalam sawah ya, tengahnya yang jalur tengah, jalur tengah. Selanjutnya ini adalah lampu kontrol ya. Lampu ini saya gunakan LED di dalamnya sebagai kontrol bahwasanya di sawah ini, sebagai tanda bahwasanya di sawah ini ada aktivitas penyetruman tikus. Pemasangannya sangat simpel, jadi 2 kabel dari lampu kontrol ini silakan satunya diletakkan di ground atau menancap di tanah, sedang kabel satunya harus mengambil arus listrik dari kawat. Biasanya di pojok-pojok sawah dikasih 4 ya, agar menjadi pengaman bagi masyarakat sekitar yang ingin masuk ke sawah. Mereka berpikir 2 kali, bahwasanya mereka akan tahu bahwasanya di sawah ini ada aktivitas penyetruman tikus. Kita jalan, kita lihat aktivitas dari rumah kangkang yang mengakibatkan gundukannya itu kena kawat ya, kawat sehingga tadi nyala begitu terang ya.
kita tahu dari sini tadi melewati netral. Ini adalah tongkat yang saya sendiri dari PVC di tempat seperti ini. Tentunya ini agar aman, gagangnya dari kayu, sehingga kita membersihkan tikus yang tersetrum atau tanah-tanah yang menggundul seperti ini. Tanah-tanah yang menggundul seperti ini itu tidak tersetrum ya kita ya. Seperti ini cara membersihkannya. Lalu tadi saya bilang juga membutuhkan cotton bud, stiker bud dan kayu. Ini kayu kita bikin seperti cagar biasa, kita gergaji tengah, kemudian cotton budnya kita masukkan di kawat dan kita selipkan di tengah-tengah gergajian ladu. Jika dilakukan seperti ini lebih aman ya, tidak kena banjir. Beda dengan kawat yang diputarkan di jaga yang dikasih selang, itu lebih mudah konslet, hingga mengakibatkan daya listriknya itu lebih cepat habis gitu ya, dari api kita itu cepat habis. Jadi saya gunakan seperti ini. Beda lagi kalau nanti airnya tinggi, saya akan menggunakan botol aqua yang ditaruh di tengah-tengah kawatnya, sehingga dia ikut naik kalau sawah itu volume airnya naik. Nah, sedang yang di pojokan ini saya menggunakan PVC, saya gergaji 2 juga. Ini sebagai penguat atau kawat yang kanan kiri kita setel dari sini. Ini jaga yang begitu besar, kita gunakan kawat, kita tinggal tarik ke belakang aja. Nanti untuk menyetem ya, apakah kencang atau tidaknya kawat yang keliling sawah itu di pojok-pojok sawah ini saya gunakan ini saja. Dan yang di seluruhnya jarak 1 meternya nanti menggunakan kayu sebagai jaga yang pakai kata tadi, jaraknya sekitar 1 meter, 1,5 meter itu keliling seluruh sawah. Ya, kita keliling terus, kita cari semua yang konslet, kita buangi tikus-tikusnya. Ini kalau dibiarkan semalam bisa sampai ratusan kalau lagi punya musim tikusnya. Biasanya saya menggunakan sistem strem tikus seperti ini itu dari awal pembibitan hingga panen, sehingga panennya bisa maksimal. Nah, semoga bermanfaat. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.